Selamat pagi Medan, selamat pagi Bandung, juga selamat pagi untuk Pak Dwi. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi segar untuk pagi hari ini. Hari ini ditemani saya sama Yudi untuk beberapa menit ke depan. Oke, tadi mukadimahnya atau pembukaannya sudah disampaikan oleh Bapak Dwi yang melihat eh, dolar kelihatan masih strong. Walaupun kemarin data yang dirilis sedikit tidak seperti ekspektasi yang diharapkan, namun jika kita perhatikan untuk pola pergerakan masih cenderung dalam kondisi yang up, bahkan kalau kita perhatikan cenderung strong untuk up. Ditinjau dari jika kondisi perekonomian Amerika yang terus dalam kondisi positif, maka bukan tidak mungkin 2015 menjadi kenyataan untuk menaikkan tingkat suku bunga ya. Kemudian jika kita perhatikan di sini ada pola pergerakan untuk US dari beberapa bulan karena kita capture di sini untuk daily. Strongnya untuk USD kelihatan nampak sekali ya, koreksi bahkan hanya sampai kalau kita perhatikan dari kondisi low yang terendah di area 80, kemudian naik ke 86, koreksi hanya ke level 84 dan selanjutnya strong sampai sekarang di 89. Bahkan jika kita perhatikan dari kondisi kemarin ini sudah break untuk kondisi titik tertinggi untuk beberapa hari yang lalu. Karena jika kita perhatikan 89,74 running waktu saya mengambil data ini kelihatan memang sudah pecah resisten yang berada saya ambil tepat menarik titik garis Fibonacci 0% sampai 100% di area kurang lebih 89,70-an. Nah, apakah mungkin kondisi ini akan terus berlanjut? Ya, tentu saja sangat sangat mungkin sekali. Dari kondisi candlestick yang kita perhatikan juga ini memang masih resisten minor ya. Artinya saat sekarang ini walaupun market dalam kondisi memecah titik resisten yang sebelumnya dan sekarang sudah sedikit agak berada di atas dari titik tertinggi sebelumnya, ya masih kita katakan prematur untuk apakah market akan tembus ke 90. Namun jika untuk hari ini market mampu untuk capai setidaknya areal 100 sampai 161 kita ambil dari middle-nya. Ini kurang lebih pada kisaran 90,50-an ya. Maaf, 90,60-an mungkin di titik ini. Ya, memungkinkan sekali 161 di Fibonacci ini sangat mungkin terlihat untuk US dollar. Nah, teman-teman mungkin yang sudah melakukan eksekusi untuk mata uang yang di-tradekan terhadap USD, hati-hati karena setidaknya memang eh, tidak apa ya berefek langsung, tapi kalau kita perhatikan untuk USD dolar yang terus strong, setidaknya ini akan juga menggerus mata uang lain yang ditradingkan terhadap US dollar ini. Nah, ini adalah data kemarin exciting home sales yang saya utarakan tadi di depan, di mana data yang lalu adalah 5,25, kemudian forecasting ada di 5,21, namun data yang keluar ini berada pada poin 4,93. Namun kondisi ini tidak terlalu direspon negatif oleh pergerakan pasar kemarin jika kita perhatikan, karena kondisi untuk close candle untuk hari kemarin juga tetap berada di atas, walaupun kemarin shadow ekor ini membentuk agak ke bawah ya, namun pelaku pasar masih tetap meminati untuk USD dollar terus dalam kondisi strong up. Nah, jika kita perhatikan juga untuk data-data hari ini yang saya maksudkan tadi, untuk apakah nantinya USD dollar ini akan
sampai pada titik middle antara 100 sampai 161 pada titik Fibonacci yang kita tarik dari kondisi yang sudah kita bahas tadi. Di sini ada beberapa data yang sifatnya sangat urgent, di mana kalau kita perhatikan, ya, nggak kecil ya Pak ya, mohon maaf. Eh, tapi jika kita perhatikan dari kondisi laporan untuk hari ini ya, di mana nanti akan ada data rilisan core durable good order, kemudian final GDP, dan ada new home sales untuk hari ini. Ya, kalau kecil teman-teman mungkin saya bantu. Ya, ini yang saya maksudkan tadi adalah titik high atau titik tertinggi untuk tanggal 22 kemarin ya. Kemudian jika kita perhatikan dari kondisi di line pergerakan harga yang menyentuh di 100 Fibonacci ini, harga sedikit sudah cenderung dalam kondisi up. Ini yang saya bilang tadi resisten minor, yang belum tentu resisten ini akan menunjukkan penguatan. Namun, jika kita perhatikan dari kondisi data yang tertera di sini, kemudian di area ini, di sini data menunjukkan level yang positif ya. Minus jadi plus, 3,9 menjadi 4,3. Ini bagus datanya. Ini juga dalam kondisi catatan yang oke. 458 menjadi 461, yang tentunya atau setidaknya data-data yang kita akan coba perhatikan untuk hari ini akan menggerakkan pasar untuk hari ini di sesi US dollar untuk hari ini. Nah, ini tentunya juga akan terkait dengan mata uang yang ditradingkan terhadap US dollar. Ya, pada umumnya jika US strong, maka tentunya fair atau mata uang yang ditradingkan terhadap dolar akan mengalami pola kebalikan. Namun tidak selalu ya, tetapi pada umumnya begitu. Pak Dwi mungkin ada tambahan, silahkan. Ya, ada Pak. Saya melihat dolar masih tetap sama dalam keadaan up meskipun medium maupun short tetap kita harus amati. Pergerakan dari sisi candle juga terlihat volume juga belum banyak, namun untuk tren panjang masih tetap terlihat up. Silahkan lanjutkan Pak. Nah, ini euro juga saya ambil untuk hari ini teman-teman. Ini sesuai dengan ekspektasi Pak Dwi kemarin ya. Jika kita perhatikan pola euro masih terus cenderung dalam kondisi down. Di mana jika kita perhatikan dari low yang terbentuk di beberapa hari terakhir 1,2248, kemudian market sampai berekspektasi positif naik sampai di 1,2569 nih, yang mungkin menurut saya kemarin adalah satu tanda titik untuk apakah euro akan coba terus strong dari kondisi yang down dari mulai awal Juni atau awal ya Mei ya kemarin sampai strong untuk saat sekarang ini. Namun jika kita perhatikan untuk beberapa hari terakhir, ini satu mother candle kelihatan mengubah segalanya dari kondisi up yang terbentuk menjadi kembali meneruskan penurunan dari kondisi down yang sudah terjadi di area ini. Bahkan pada hari ini angka di 1,2248 ini juga sudah terlewati oleh running price untuk tanggal 23 Desember saat ini.
Memungkinkan sekali jika kita melihat Fibonacci yang kita tarik berbalik, maka 1.2058 ini setidaknya akan kelihatan kalau kita perhatikan untuk hari ini. Maka kesempatan yang terbesar untuk mengambil posisi short di euro ini kelihatan probabilitasnya lebih besar daripada untuk long, atau sell kelihatannya lebih besar untuk kita ambil untuk hari ini. Walaupun jika kita perhatikan untuk hari ini kita berada pada level low ya, low di beberapa hari terakhir kemarin di 2248. Namun perhatikan kembali, jika ingin masuk pasar, maka Anda harus menyediakan level target yang sudah mungkin ini sangat jelas ya. Kemudian kita juga harus menyediakan level stop untuk mewaspadai pergerakan market euro untuk hari ini. Jika kita kembali lagi ke slide di atas tadi, kelihatan yang masih cenderung up untuk dolar, ini juga akan semakin memberikan tekanan juga ya kepada euro. Namun jika perhatikan kembali untuk fundamental yang terjadi, prospek quantitative easing terus juga membayangi dari performa euro yang untuk saat sekarang ini juga dalam kondisi yang down. Ini juga menguatkan kita bahwa kelihatan 1.2058 ini agaknya kelihatannya. Kemudian langkah-langkah ECB saat ini seperti TLTRO ya, masih belum cukup kuat untuk mendorong kenaikan neraca di zona Uni Eropa menjadi 1 triliun euro. Ini juga masih menjadikan penting dari data fundamental untuk melihat pergerakan bangsa euro untuk hari ini, di mana jika kita perhatikan kondisi low sudah terbreak, maka posisi yang paling bagus tadi sudah kita sebutkan. Kemudian ini adalah data untuk hari ini, karena hari ini tidak banyak begitu data yang keluar untuk fundamental, ini pun sifatnya medium. Pak Dwi, silahkan ada tambahan mungkin. Nggak ada, Pak. Silakan lanjutan, Pak. Dilanjutkan aja, Pak. Ya, oke, teman-teman, ini pound sterling ya, kelihatan sama seperti euro, masih terus-terusan dalam kondisi down. Begini ya, sampai di sini levelnya sudah terbentuk level flat ya. Artinya market bergerak pada range pergerakan yang sama. Lebih ketika dia naik, turun, kemudian up kembali, kemudian down kembali. Nah, berarti ada level yang harus dijaga untuk hari ini di market pound sterling. 1.5826 ini mengindikasikan kuat bahwa pembeli di pasar berkuasa, dan 1.5545 ini kelihatan juga kalau kita perhatikan menjadi satu titik untuk melihat pergerakan euro apakah akan down kembali ataukah market euro akan coba untuk rebound dari kondisi low untuk saat sekarang ini. Nah, kondisi yang kita perhatikan untuk saat sekarang ini, jika klien atau nasabah kita sedikit agak berani berspekulasi, ini mungkin ya saatnya ya untuk buy di low, sell di high. Tapi tetap saja kalau memperhatikan pola yang bentukannya seperti ini, kita tetap harus menetapkan level stop untuk membatasi area jika kondisi yang kita prediksikan dari Fed ini salah. Nah, ini udah data untuk hari ini di pound sterling. Ini ada
data current account minus 23.1 beralih menjadi diproyeksikan menjadi minus 21.1 ya. Kemudian jika kita perhatikan lagi dari final GDP untuk quarter per quarter hari ini masih dalam level yang tetap tidak begitu banyak perubahan juga. Untuk overall juga di sini kalau kita perhatikan datanya cenderung tidak begitu banyak berubah. Berarti untuk hari ini di euro current account kelihatannya menjadi maaf ya, di pound sterling kelihatan data positif ada di high impact di sini ya. Minus 23.1 beralih menjadi minus 21.1. Nah, ini juga nantinya akan kita perhatikan dari pergerakan market. Jadi cenderung wait and see aja jika begini. Apakah 5545 atau 5826 yang terbreak untuk kondisi di market pound sterling. Oke. Ada tambahan untuk pound sterling Pak Dwi mungkin? Silakan lanjut Pak. Oke. Ini untuk yen dari 20 Juni sampai sekarang Desember 23 market di Japanese yen kelihatan cenderung dalam kondisi up untuk pergerakan di beberapa bulan terakhir. Bahkan kalau kita perhatikan dari kondisi up di sini, koreksi, up kembali dan koreksi kembali di 61.8.000, 115.48 ya. Sekarang sudah market berada di area up. Bahkan jika kita perhatikan di middle pun ini sudah terlewat. Tapi kita perlu juga memperhatikan ya. Ini juga mungkin terkait untuk USD dolar. Apakah nanti malam bereaksi sangat luar biasa untuk pergerakan pasar yang juga tentunya ya paling setidaknya membuat Japanese yen juga terkontraksi untuk pergerakan hari ini. Namun ada satu kemarin yang jadi satu catatan di mana Bank of Japan atau Bank of Jepang pada hari Jumat ya tetap memutuskan untuk mempertahankan kebijakan tidak berubah. Ini artinya juga mereka sah-sah saja untuk market bergerak sampai ke 121, bahkan sampai ke 161 mungkin ya. Kemarin ada prediksi Pak Dwi, kalau saya tidak silap di 135 kali ya. Untuk melihat pergerakan pelemahan yen. Namun dari sisi fundamental pun mereka tidak begitu terlalu seperti tidak terjadi masalah mungkin karena pendapat dari Bank Central Jepangnya juga pada hari itu juga memutuskan untuk tidak merubah kebijakan moneter. Artinya dalam kondisi seperti ini pun mereka pandang untuk Japanese yen kelihatan wajar. Namun untuk kita tentunya ini akan sangat jadi satu perhatian ya. Dimana jika kondisi pada saat-saat sekarang ini level yang kita sudah tandai sebagai motor mungkin untuk penggerak apakah cenderung market akan up lagi atau berada menguji di level sideway yang ada di sini ya. Ini kemungkinan jadi satu perhatian. Namun dari kondisi yang kita perhatikan sekarang, jika pernyataannya begini, kemungkinan ya level ini kita coba untuk tandai kembali buy jika 121.82 terbreak dari kondisi untuk saat sekarang ini.
Oke, ini juga tadi sudah diambil juga untuk pergerakan data di Amerika Serikat yang eh, setidaknya mendukung untuk pergerakan market hari ini. Apakah mampu 121,8 ini terbit untuk pergerakan di hari Selasa 23 Desember ini. Oke, bagi Anda yang senang dengan emas, coba perhatikan di time frame daily, teman-teman. Mungkin juga untuk para investor. Channel kalau kita perhatikan di area time frame daily ini, ada 1, kemudian 2, dan saat sekarang ini 3 area yang sudah teruji ya dari kondisi pergerakan harga. Maka untuk saat sekarang ini time to buy tentunya, karena kondisi trendline sudah sempurna sekali untuk disentuh dari pergerakan harga. Dan tentunya level untuk area stop atau stop loss adalah di kondisi low sebelumnya, dimana jika kita perhatikan low kedua sesudah terbentuk ya 1152,30-an menjadi stop loss yang wajib diletakkan di sini. Berjaga-jaga apabila kondisi market kembali anjlok dari level sekarang di trendline 1177. Nah, ini kemungkinan besar karena kita kalau perhatikan dari level support yang sudah terbentuk dari trendline, memungkinkan sekali untuk melihat pergerakan harga kembali up. Ya minimal kalau kita perhatikan dari kondisi untuk saat sekarang ini, ada satu candle besar di sini yang menguji untuk garis trendline testing kembali oleh harga untuk saat sekarang ini naik, yang kemungkinan level high jadi target selanjutnya. Ini mungkin untuk emas dari teknikal ya. Untuk fundamental memang untuk saat sekarang ini agak kurang sinkron dari kondisi teknikal yang kita bahas di sini, karena tekanan jual terhadap emas ini sangat sangat luar biasa sekali. Namun bagi Anda yang memiliki dana atau memiliki kecukupan dana, untuk saat sekarang ini trendline sudah menguji untuk buy, dan sekali lagi saya tetap mengingatkan untuk stop loss wajib dipasang. Pak Dwi, mungkin untuk data fundamental emas bisa ditambahkan. Tidak ada sih sebetulnya pelepasan dari posisi di akhir tahun meningkat, sehingga terlihat juga performa pergerakan emas dibantu dengan penguatan dolar terlihat juga menurun. Silakan dilanjut, Pak. Oke, ini terakhir untuk oil saya capture untuk daily dan 4 jam. Kalau daily, teman-teman, kita perhatikan kondisi yang sudah terus-menerus down di time frame daily ini. Di beberapa hari terakhir kelihatan market bereaksi ya dari kondisi pergerakan turun untuk saat sekarang ini. Walaupun Arab Saudi sendiri mengatakan 60 sampai 40 adalah level yang mungkin mereka jaga untuk saat sekarang ini. Nah, melihat dari time frame 4 jam yang jauh lebih kecil, kita bisa menemukan satu pola di mana di sini symmetrical triangle ya. Jadi kalau kita perhatikan dari kondisi yang sudah terbentuk ini, low tersentuh, kemudian sekali lagi, dan untuk hari ini tersentuh kembali. Jangan terburu-buru untuk melakukan eksekusi buy, kecuali jika target Anda adalah choppy ya, atau masuk keluar dalam waktu yang cukup cepat. Namun jika kita perhatikan untuk long term pergerakan di 4 jam ini, level low yang berada pada trendline di 4 jam menjadi jadi satu acuan buat kita kembali masuk di pasar oil. Apakah market mampu kembali berada pada channel bullish di atas 59
atau bahkan di 60, ataukah kembali menguji ke areal terendah di 53 atau 52 kembali untuk oil. Nah, Pak Dwi, mungkin data untuk oil ada tambahan dan selanjutnya bisa disimpulkan. Oke, tidak ada. Kita lihat juga kembalikan dari drop oil, sudah cukup jelas. Manakala symmetrical triangle pada dalam keadaan downtrend, kemudian terpecahkan dengan support, terlihat continuous trend akan berlanjut seterusnya. Kemudian dari fundamental data juga masih tetap sama, bahwa beberapa negara pengekspor minyak utama di Timur Tengah masih tetap mempertahankan di harga sekarang. Terbukti tidak ada fundamental yang cukup menggerakkan pasar, sehingga harga ke 55 hingga 40 dolar per barrel dimungkinkan untuk tercapai kembali. Terima kasih. Morning briefing kali ini, kesimpulan yang bisa didapat adalah penguatan US dollar dalam tempo 2 hari ini, kemudian dibantu juga fundamental data yang akan dikeluarkan hari ini mengenai masalah GDP quarter to quarter cukup optimis, dari 3,9 menjadi 4,3%. Kemudian dari euro terhadap US dollar maupun euro terhadap keseluruhan dari data-data pers, terlihat juga mendominasi pergerakan tren secara teknikal dalam keadaan down. Kemudian pound sterling memang tidak seperti dengan euro, terlihat pound sterling masih dalam keadaan sideways secara menengah maupun jangka pendek, terlihat saat ini juga masih merespon positif dari pergerakan US dollar dalam keadaan up, sehingga terbantu untuk keadaan pound sterling tertekan menuju ke areal bawah. Kemudian kita melihat dari Jepang, pergerakan dari dolar indeks sendiri mempengaruhi performa dari Jepang sendiri dalam keadaan bagus. Hal ini juga dibantu dengan fundamental data dari Jepang, bahwa kucuran stimulus yang dilaksanakan oleh Jepang masih akan terus berlanjut, sehingga performa dolar terhadap Jepang masih dalam keadaan uptrend. Demikianlah morning briefing kali ini, seluruh informasi yang dipaparkan tadi semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat bekerja.